Nomor 6. Jika A, B, dan C adalah akar-akar persamaan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3 per A kurang B dan seterusnya ini dengan pola yang sama adalah, nah sebelumnya A pangkat 3, sebelum kita pakai Vieta, A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu bisa difaktorkan. Nah, faktornya itu ya ini A kurang B. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, ini kan derajat 3 ya. Ini derajat 1, berarti pasangannya itu derajat 2. Yang pertama ada A kuadrat, ada AB dengan ada B kuadrat. Nah, seperti itu bentuk pemfaktorannya. Artinya, bentuk yang di soal ini kalau kita bagi masing-masing itu yang ditanyakan adalah ini kan nanti tercoret dengan ini tuh. Nah, seperti itu. Berarti soal yang ditanyakan itu berubah menjadi ya untuk yang pertama itu A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Tambah yang kedua itu B kuadrat ditambah BC ditambah C kuadrat. Yang ketiga itu ya C kuadrat ditambah AC ditambah ditambah A kuadrat. Nah, jangan terkecoh pakai kurungnya nah. Karena ini kan tambah semua jadi bisa disatukan. Ini A kuadratnya ada 2, B kuadratnya ada 2, C kuadratnya ada 2. Atau bisa kita faktorkan di luar. 2 dikali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ditambah, nah ini yang belum ditulis, yang pasang-pasangan AB ditambah BC ditambah AC. Nah ini kan ada di Vieta, yang ini ada di Vieta, nah ini kan belum ada, berarti dicari terpisah lagi nih. Kita tulis dulu Vietanya. Vietanya itu untuk yang ini A tambah B tambah C sama dengan min B per A, berarti min kali min 1 per 2, berarti positif per 2. Terus yang berpasangan AB ditambah AC ditambah BC itu C per A 1 per 2. Yang 3 huruf ABC yaitu min D per A atau hasilnya minus 3 per 2. Nah, kita lanjut karena ini kan belum ada ya, kita cari terpisah. A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat itu diperoleh dari kalau A tambah B tambah C dikuadratkan dikurang 2 dikali AB BC AC. Nah ini hasilnya 1/2 pangkat 2 per 4 dikurang 2 dikali ini hasilnya 1/2. Atau ini 1/4 dikurang 1 hasilnya negatif 3/4. Ya selesai, tinggal di substitusi ke sini. 2 dikali min 3/4 ditambah ini tadi hasilnya 1/2. Atau ini coret ya. Nah, minus 3/2 ditambah 1/2 atau hasilnya minus 2/2 atau min 1. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Jika alfa, beta, gamma adalah akar persamaan ini, maka nilai dari alfa plus 1 dikali beta plus 1 dikali gamma plus 1 adalah. Nah sebelumnya kita rubah dulu ini ke bentuk umum toh. Jadi 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Nah ini kita kasih pindah ke kiri. Ditambah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Harus sama dengan 0 dulu supaya ini yang berubah menjadi ABC yang kita mau pakai di Vieta. Kan Vietanya ada 3 toh. Yang pertama alfa tambah beta tambah gamma. Ada alfa beta tambah alfa gamma ditambah beta gamma. Terus ada alfa beta gamma. Nah ini kan rumusnya min B per A.
atau hasilnya itu ini kan negatif jadi kembali positif 3/6 atau 1/2. Yang ini rumusnya C per A berarti 2/6 atau 1/3. Terus terakhir alfa beta gamma itu minus D per A. Yang ini karena ini negatif ketemu ini jadi positif, minus 1/6 atau jawabannya 1/6. Nah, kita lanjut ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu alfa tambah 1, beta tambah 1, gamma tambah 1. Ini kalau kita jabarkan, coba nah. Ini kan ada 2 suku. Ini 2 suku, ini 2 suku. 2 kali 2 kali 2 itu ada nilainya kan 8. Berarti nanti ada 8 suku. Yang pertama, huruf. Berarti 3 huruf atau berderajat 3. Ya alfa, beta, gamma. Ditambah yang 2 huruf 1 angka. 2 huruf 1 angka itu maksudnya seperti ini. Huruf ini, angkanya yang ini. Itu bisa juga hurufnya yang ini, angkanya yang ini. Bisa juga hurufnya yang ini, angkanya yang ini. Nah, ini berkaitan dengan soal berikutnya nanti, supaya mudah cara mengalihkannya. Jadi ini ada alfa beta kali 1, ada alfa gamma kali 1 yang di tengah, ada beta gamma kali 1 yang di kiri ini. Jadi masing-masing 1 ya kalau kita tulis itu jadinya alfa beta ditambah alfa gamma ditambah beta gamma. Nah, seperti itu. Ini yang derajat 2. Kita lanjut lagi. Cari yang derajat 3. Derajat 1. Artinya 1 huruf 2 angka. Kalau 1 huruf 2 angka, hurufnya A, angkanya yang 1 di tengah, 1 di kanan. Atau beta, hurufnya yang di tengah, angkanya di kiri dengan di kanan. Atau yang terakhir, hurufnya yang di kanan, angkanya yang di tengah dengan yang di kiri. Seperti itu. Nah, masing-masing ya ini alfa kali 1 kali 1, ya nilainya ya alfa. Atau kalau kita tulis alfa, 1 alfa, 1 beta, 1 gamma. Itu yang derajat 1. Terakhir yang derajat 0 ya otomatis angka kali angka kali angka. Itu nilainya 1. Itu untuk supaya memudahkan. Daripada kalau kita pakai cara yang begini, alfa kali beta, alfa kali 1, 1 kali beta, 1 kali 1. Terus nanti hasilnya ini dikalikan lagi dengan gamma plus 1. Nah, itu bisa juga, cuma agak repot nanti. Jadi mending kita cari berdasarkan derajatnya. Ada yang derajat 3, ada derajat 2, ada derajat 1, ada yang derajat 0 atau tidak ada hurufnya. Nah, tinggal kita substitusi nilainya. Ini tadi nilainya 1/6. Yang ini nilainya 1/3. Yang ini nilainya 1/2. Ini nilainya 1. Ini kan bisa disamakan penyebut ya. Penyebut 3, 6, 2 itu ya 6. 1 ditambah 2 ditambah 3. Ditambah 1 yang ini tadi. Atau hasilnya ini 6/6, 1. Ditambah 1, ya jawaban akhirnya adalah 2. Jelas? Nomor 8. Jika alfa, beta, gamma adalah akar-akar persamaan ini, maka nilai 2 kurang alfa, 2 kurang beta, 2 kurang gamma kalau dikalikan adalah. Nah, kita rubah dulu persamaannya, yaitu x pangkat 3. Ini minus 6x pangkat 2. Ini pindah ke sebelah jadi minus 2x. Ini ke sebelah jadi minus 10. Sama dengan 0. Nah, ini langsung kita tulis saja betanya. Alfa tambah beta tambah gamma. Itu min B per A. Minus 6 per 1. Positif 6. Terus yang berpasangan alfa beta, alfa gamma, beta gamma itu C per A, berarti minus 2 per 1, minus 2. Yang terakhir alfa kali beta kali gamma itu minus D per A, berarti minus dikali minus 10 per 1, jadinya positif 10. Nah, kita lanjut. Yang ditanyakan itu 2 kurang alfa, 2 kurang beta dengan 2 kurang gamma. Nah,
Seperti soal sebelumnya, kita carinya berdasarkan kelompoknya. Kita cari yang derajat 3, huruf kali huruf kali huruf. Kalau ini huruf kali huruf kali huruf. Ingat nah, ini minus ngikut di belakangnya. Atau ini kita bacanya minus alfa, ini minus beta, ini minus gamma. Hasil kalinya ya minus alfa, beta, gamma. Nah, seperti itu. Lanjut, yang berikutnya yang derajat 2. Kalau derajat 2, hurufnya 2, angkanya 1. Ya, hurufnya bisa kiri atau ini, perhatikan angkanya. Angkanya bisa di kiri, di kanan, bisa di tengah. Kalau angkanya di tengah berarti huruf yang di kiri, huruf yang di kanan. Kalau angkanya di kiri, yang ini, yang kelompok ini, berarti ini yang diambil hurufnya, ini yang diambil hurufnya. Seperti itu maksudnya. Artinya kalau kita kalikan minus alfa kali minus beta, itu kan alfa beta positif. Dikali angka yang ini 2 positif juga. Alfa gamma juga begitu. Alfa minus alfa dikali minus gamma positif. Kali 2 yang ini positif. Terus yang terakhir beta dikali gamma itu positif. Kali 2 yang ini positif. Jadi semuanya positif. Jadi ditambah 2 dalam kurung. Sebenarnya kalau mau ditulis 2 alfa beta, 2 alfa gamma, 2 beta gamma. Tapi langsung saya keluarkan saja. Kita nulisnya ya 2 alfa beta tambah alfa gamma ditambah beta gamma. Nah, seperti itu. Terus berikutnya yang derajat 1. Derajat 1 itu arti hurufnya cuma 1, angkanya yang 2. Jadi hurufnya ini bisa alfa, yang ini minus alfa, angkanya yang di tengah dengan yang di kanan. Hurufnya bisa yang di tengah, berarti yang di kiri ini kita ambil angkanya, yang di kanan kita ambil angkanya. Hurufnya bisa yang di kiri, di kanan maksud saya. Berarti yang di tengah dengan yang di kiri ini masing-masing diambil angkanya, Atau hasilnya ini tadi minus alfa kali 2 kali 2. Berarti minus 4 alfa. Betanya juga begitu. Minus beta dikali 2 yang ini dikali 2 yang ini. Gamma juga seperti itu. Atau hasilnya adalah minus 4 dalam kurung alfa tambah beta tambah gamma. Terakhir yang berderajat 0 atau yang angka saja. Angka kali angka kali angka. Jadi positif 2 kali positif 2 kali positif 2, hasilnya positif 8. Jadi cara seperti ini itu tiap kurung ini kan kebetulan 2 isinya. Kita pilih salah satunya, angka atau huruf. Yang ini angka atau huruf. Ini angka atau huruf. Kalau kita maunya berderajat 3 berarti semua kurung tiga-tiganya itu huruf. Kalau kita mau derajat 2 itu ya tadi ada huruf sama satu angka. Kalau yang ini satu hurufnya angka yang 2. Ini ya otomatis angka. Ini bisa dipakai untuk soal yang lebih besar. Kalau misalkan dalam kurung itu isinya ada 2 huruf berbeda. Ini cara ini cocok kalau yang seperti ini loh. Atau modelnya sama. Masing-masing kurung modelnya sama. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. Alfa beta gamma nilainya tadi. Alfa beta gamma nilainya 10. Berarti ini minus 10. Ditambah 2 dikali ini nilainya minus 2 dikurang 4 dikali ini nilainya 6 ditambah 8 atau hasilnya minus 10 minus 4 minus 24 ditambah 8. Kalau ini kita satukan minus semua ya tambah saja 10 tambah 4 14 tambah ini 38 ditambah 8, hasil akhirnya minus 30. Seperti itu. Nomor 9. Jika alfa beta gamma adalah akar-akar persamaan ini, maka nilai dari alfa tambah beta, beta tambah gamma, kali gamma tambah alfa. Nah, ini kan sudah bentuk umum ya ini. Kita langsung saja tulis betanya. Alfa ditambah beta ditambah gamma itu nilainya min B per A. Minus dikali minus 4 per 1. Ya positif 4. Alfa beta ditambah alfa gamma ditambah beta gamma
itu C per A. 3 per 1. Ya, 3. Terakhir alfa, beta, gamma itu nilainya min D per A. Minus dikali minus 4 per 1. Berarti positif 4. Nah, yang ditanyakan kan ini. Alfa tambah beta, beta tambah gamma. Ini gamma tambah alfa. Jadi cara satu itu bisa kita kalikan semua. Yang ini toh alfa kali beta kali gamma. Bisa nanti juga ada alfa kali beta kali alfa. Nah, itu kalau kita tulis, ini kan 2 suku, ini 2 suku, ini 2 suku. Itu nanti ada 8 suku. Nah, yang ada nanti cuma ini, Ji. Alfa, beta, gamma. Selainnya harus dirubah-rubah lagi. Nah, makanya kita tidak pakai cara itu. Sebelum kita kalikan, kita rubah dulu. Yaitu, coba lihat. Tulisan alfa, beta, beta, gamma, gamma alfa, gamma plus alfa maksud saya, itu muncul semua di sini. Di sini. Nah, ini muncul di sini. Makanya dari sini, ini saya copy dulu. Nah, kita bisa dapat 3 persamaan. Yang pertama, kita peroleh alfa tambah beta itu ya kasih pindah ke kanan saja ini gammanya, yaitu 4 dikurang gamma. Yang ini, yang kedua, beta ditambah gamma, ya 4 dikurang alfa. Yang ketiga, gamma ditambah alfa itu ya 4 dikurang beta. Artinya apa? Soalnya yang semula alfa tambah beta dikali beta ditambah gamma dikali gamma ditambah alfa, sekarang berubah menjadi ya 4 kurang gamma dikali 4 dikurang alfa dikali 4 dikurang beta. Nah, soalnya ini sudah seperti nomor 8 tadi. Dibandingkan kita kerja yang sebelah kiri ini, lebih mudah kalau kita kerja yang kanan. Jadi yang pertama kita cari yang derajat 3. Ini minus gamma, minus alfa, minus beta. Berarti hasilnya adalah minus alfa, beta, gamma. Terus kita cari yang derajat 2. Kita ambil salah satunya saja ini. Minus alfa dikali minus gamma dikali minus alfa itu kan positif. Positif alfa gamma dikali angka yaitu 4. Berarti semuanya nanti 4, positif 4 dalam kurung. Ada alfa beta, ada alfa gamma, ada beta gamma. Terus yang berderajat 1 hurufnya angkanya 2. Berarti kayak ini contohnya minus gamma kali 4 kali 4. Nah, jadi hasilnya nanti minus 16. Minus 16 ya alfa ditambah beta ditambah gamma. Terakhir yang angka semuanya 4 kali 4 kali 4 positif 64. Nah, seperti itu. Ya tinggal disubstitusi. Ini tadi nilainya 4, berarti ini minus 4. Ini 4 dikali 3. Langsung saja 12. Ini nilainya 4. Kali ini minus 64 ditambah 64. Nah, ini habis. Jadi jawabannya 12 dikurang 4, 8. Nah, seperti itu cara mudahnya. Nomor 10. Akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah MX dikurang 15 sama dengan 0. Membentuk barisan aritmatika. Berapakah nilai dari M? Nah, kita fokus ke barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika kan kalau pemisalan umumnya itu pakai suku pertama itu A, suku keduanya A tambah B, suku ketiganya A ditambah 2B. Nah, kan seperti itu toh. Bisa juga kita pakai pemisalan yang lain. Nah, ini anggaplah X1-nya, ini X2, ini X3. Kita start dari yang di tengah, M. Jangan M. Misalkan suku yang di tengah ini kita pakai P misal. Suku keduanya itu P. Maka ke kanan itu ditambah. Ya P ditambah B. Kalau ke kiri dikurang.
yaitu P dikurang B. Tujuannya supaya mudah. Mudahnya itu ini kan kalau di Vieta itu kan ada 3 pilihan toh. Pilihan pertama itu X1 tambah X2 tambah X3. Itu nilainya min B per A atau minus kali minus 9 bagi 1, positif. Yang kedua, yang berpasang-pasangan, X1 X2, X1 X3 dengan X2 X3. Itu C per A, tapi di sini pakai huruf M. Berarti M per 1, M. Yang terakhir, X1, X2, X3. Itu rumusnya min D per A atau minus kali minus 15. Per 1 ya positif 15. Nah sekarang di antara 3 baris ini, yang mana yang bagus dipakai? Terkait dengan barisan aritmatika yang P kurang B dengan P tambah B. Yang baris mana? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Kalau X1 itu kan P dikurang B. Ditambah X2 tambah P. Ditambah X3. X3 itu P ditambah B. Ini hasilnya 9. Ini hasilnya. Nah, kalau ini kita jumlah P kurang B tambah P ditambah P tambah B. Ini kan tercoret ya. Yaitu 0 nilainya, jumlahnya. Jadi kita dapat P tambah P ya 3P. Kita peroleh 3P itu nilainya 9 atau P-nya itu adalah 3. Di mana P ini nilainya suku keduanya. Nah, sekarang berarti akar-akarnya itu ada 3. Yang sebelah kanan itu 3 ditambah B. Yang suku pertama itu 3 dikurang B. Nah, begitu. Baru kita pakai mau pilih baris kedua atau baris ketiga. Ya kita pakai baris ketiga, yaitu hasil kali ketiganya X1 dikali X2 dikali X3 nilainya 15. Jadi 3 dikurang B dikali 3 dikali 3 tambah B itu nilainya 15. Ini kita coret. Nah hasilnya 5. 3 kurang B 3 ditambah B, itu kan pasangan ya. Atau hasilnya 3 kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 5. 9 dikurang B kuadrat hasilnya 5. Dari sini kita dapat B kuadrat itu nilainya 4. Nah, berarti B-nya itu ada 2. Bisa positif 2, bisa minus 2. Ya toh? Sebenarnya dua-duanya nanti bakalan benar Ji. Kalau kita pilih salah satunya, misalkan kita pilih B-nya itu sama dengan 2, berarti barisan aritmatikanya itu 1, 3, dengan 5. Kalau kita pilih B-nya itu minus 2, ya berarti ini yang jadi 5, ini yang 3, ini yang 1. Jadi sama sebenarnya. Kita pilih salah satunya saja yang positif. Terakhir, ya karena kita sudah dapat akar-akarnya, ini X1, ini X2, ini X3, ya tinggal disubstitusikan ke yang ini, mencari M-nya. Di mana M itu sama dengan X1 kali X2, ya 1 kali 3. Ditambah X1 kali X3, 1 kali 5. Ditambah X2 kali X3, 3 kali 5. Sehingga M-nya itu 3 ditambah 5 ditambah 15. Atau hasilnya adalah 23. Nah, seperti itu.